Umar bin Khattab merupakan satu di antara sahabat Rasulullah SAW dan dijuluki oleh sang Rasul sebagai Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kecurangan atau kebohongan. Umar bin Khattab juga merupakan satu di antara khalifah atau pemimpin umat Islam setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Ia menjadi khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi dan berakhir pada tahun 644 Masehi. Selain itu, Umar bin Khattab merupakan ayah Hafsah yang merupakan istri dari Nabi Muhammad SAW. Semasa kepemimpinannya, kekhalifahan yang dipimpin oleh Umar bin Khattab menjadi satu di antara kekuatan besar di wilayah Timur Tengah dan disegani banyak lawannya. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang berani dan tegas. Sebagai satu di antara sahabat Rasulullah yang telah dijamin masuk surga, kata-kata yang sering dikeluarkan oleh Umar bin Khattab dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup, khususnya bagi umat muslim. Dengan membaca kata-kata bijak dari Umar bin Khattab dapat mendorongmu menjadi pribadi yang lebih positif dan memberikan energi baik dalam menghadapi berbagai masalah. Berikut kata-kata bijak Umar bin Khattab yang dapat memotivasi dan menginspirasi. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Keyakinan adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Ajaklah seseorang kepada Islam meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, dengan akhlakmu. Umar berkata, suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Mereka bertanya, bagaimana suatu negeri bisa hancur padahal dia makmur? Ia menjawab, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tinggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki hak. Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang, karena ketika salah satu adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur.
Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Ketahuilah, sabar itu ada dua, yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah itu baik, yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar menahan diri dari yang diharamkan Allah. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Orang yang paling aku sukai adalah orang yang mau menunjukkan kesalahanku. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit.